Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, iman dan Islam di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salam takdim, mari terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita sama-sama mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kami mengambil tema Pemuda Harapan Bangsa. Tujuan pembahasan kali ini adalah mengetahui bagaimana kiat-kiat kita menjadi seorang pemuda harapan bangsa. Berbicara mengenai pemuda, maka terbersihlah di dalam pikiran kita seorang yang gagah berani, sehat walafiat, kekar, maco, smart, yang siap menerima tugas dan tanggung jawab. Pemuda secara harfiah di dalam KBBI adalah orang yang masih muda. Sedangkan menurut istilah adalah merupakan individu yang masih mengalami perkembangan fisik, perkembangan psikis, dan perkembangan emosional. Menurut WHO, yang disebut dengan pemuda adalah yang biasa dikenal dengan young people, yakni orang yang berusia 10 hingga 24 tahun yang siap menerima tugas dan tanggung jawab. Berbicara mengenai kiat-kiat daripada pemuda harapan bangsa yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah sadari bahwa diri kita punya potensi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita sebagai makhluk yang paling baik yang telah dianugerahi Allah akal fikiran, dengan harapan akal fikiran inilah bisa mengangkat manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Jangan sampai kita yang dianugerahi Allah, manusia yang paling baik ini, diturunkan oleh Allah derajat kita serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah turunkan derajatnya serendah-rendahnya di dalam neraka. Siapakah yang diturunkan oleh Allah derajatnya serendah-rendahnya di dalam neraka? Yang hidup bermalas-malasan, sama ia dengan tumbuhan. Yang hidup tiada sopan santun, samalah ia dengan hewan. Banyak maksiat dikerjakan, ia mirip iblis dan setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Untuk itu, gunakan potensi yang ada untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi potensi, merupakan kiat yang kedua. Sedangkan kiat yang ketiga, jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dari hadis inilah menjadi dorongan bagi kita untuk menjadikan diri kita berguna dimanapun kita berada dengan potensi yang ada. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, kiat kita adalah gantungkan cita-cita kita setinggi bintang di langit. Sayyidina Ali radhiyallahu an dia berkata, kun rajulan rijluhu fis surah
wahamatu himmatuhu fis suraya. Jadikan engkau seorang pemuda yang kakinya berpijak di bumi, tapi cita-citamu setinggi bintang suraya. Kata mutiara ini adalah merupakan daripada motivasi kita untuk meraih cita-cita. Karena dengan cita-cita yang tinggi akan mendorong kita untuk senantiasa berusaha, senantiasa hidup optimis, senantiasa untuk mengasah diri agar diri kita menjadi orang yang berpotensi, yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah yang tidak kalah pentingnya, yang kelima kiat kita adalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Karena itulah mafatihul aqdab, futuhu ilahiyah, yang bisa membuka keridhaan Allah, yang bisa kemuliaan daripada kita manusia dalam mengalami ikhtiar, baik itu berusaha untuk bisa bermanfaat, baik berusaha untuk bisa menjadi diri kita berpotensi, adalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sedikit uraian kami pada kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, wabil khusus bagi para pemuda yang merupakan harapan bangsa. Karena di pundak kamulah sebagai bangsa ini akan berpijak. Di pundak kamulah pemimpin-pemimpin negeri ini akan diletakkan tonggak kepemimpinan kepada kalian. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar bisa menjadi motivasi bagi kita agar menjadi seorang pemuda yang diharapkan oleh bangsa. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.